Senang. Ibu dari mana? Dari Manado. Manado. Terus gimana perasaannya ketemu Pak Jokowi tadi? Sangat seperti di sorga. Pak Jokowi ini Ya. telah mengeksekusi seluruh napas para nabi dan rasul. Halo Sobat Doder, hari Sabtu weekend ini Anda berjalan kemana? Meskipun kemana Anda pergi, tetap makanannya adalah FNN Channel Sabtu 18 Juli 2006. Assalamualaikum Carol, salam NF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini kita membuat slogan Cak. Kalau dulu kan ada, apapun makanannya, minumannya, titik-titik. Orang pintar selalu minum jamu, titik-titik. Pertanyaannya, ohnya yang ke Solo, itu makanannya apa? Sarapan apa Cak? Kok semakin edan semua itu Cak? Apapun profesinya yang disembah termul. Apapun profesinya termul tetap eksis. Itu yang muncul hari ini. Tapi menarik Cak, ini Pak Jokowi kan dalam rangkaian safari ke daerah di Bandung, di Jabar sudah dideklarasikan menolak kedatangan Jokowi. Ada lagi Cak, satu lagi, tapi di luar Jawa juga ditolak ini kedatangan Jokowi. Tapi di dalam negeri, maksudnya di kota Solo, itu mereka menyembah-nyembah Jokowi. Seperti apa gambarannya Cak? Ya, karena termul ini kan harus menjaga keseimbangan. Kalau tidak ada termul, tidak ada buzzer, tidak ada influencer yang 24 jam menjaga Jokowi, itu udah timpang. Pemberitaan negatifnya sentimen negatifnya tuh udah mendominasi. Untuk menyeimbangkan negatif itu, maka termul ini membuat acara bagaimana di markas Solo itu, di tembok ratapan itu harus ada kegiatan. Mungkin setiap hari atau mungkin 2 hari sekali itu harus ada orang yang datang ke sana, dan indikasinya sangat kuat karena kemudian ada youtuber-youtuber yang selalu merekam dan memviralkan melalui jaringan mereka, termasuk juga youtuber Nusantara. Jadi seluruh sepak terjang Jokowi atau keluarganya atau Solo atau Gang Kutai Utara itu harus diupload, harus dipublikasikan untuk mengimbangi penolakan terhadap keberadaan Jokowi ketika berkeliling ke daerah. Tidak hanya soal keliling ke daerah, tapi ini kan Pak Jokowi ini kan meninggalkan masalah yang sangat kompleks sehingga harus diproses, harus dicari kejelasannya. Nah, untuk itu maka mereka menggunakan cara itu, dengan cara termasuk mendatangkan orang-orang tidak hanya dari Solo, Jogja atau di Jawa, termasuk dari daerah, supaya tercipta opini atau pikir mindset bahwa Jokowi dicintai rakyat Indonesia. Itu yang terjadi. Ini formatnya sudah berubah. Kalau dulu kan ada nih formatnya, Pak Jokowi keluar ditanya seorang wartawan wanita. Nah, seperti itulah, seakan-akan wawancara. Itu diupload berulang-ulang. Tapi kemudian berubah. Nanti ada mahasiswa yang baru lulus di wisuda datang ke sana menjelaskan bahwa saya mencintai Pak Jokowi. Sekarang banyak orang ibu-ibu yang datang ke sana menghibah-hibah. Pak Jokowi adalah salah satu tokoh yang patut kita teladani. Kira-kira teladan apa Bu yang dimaksudkan terhadap Pak Jokowi? Banyak sekali sih ibu-ibu yang kemudian memuja-muja setinggi langit tentang Jokowi. Kalau yang terakhir yang ibu baju merah itu dari Manado ya, Cak Jarod, mengatakan bahwa bagaimana perasaan setelah berkunjung ke rumah Jokowi, seperti masuk surga. Nah, jadi kalau gitu seluruh orang Indonesia nggak perlu beribadah, nggak perlu beragama, sudah ke Jokowi aja, udah langsung mencicipi surga. Kalau itu benar, tapi ini kan akhirnya menimbulkan sinisme publik. Apakah benar rasanya seperti surga di rumah itu? Surganya seperti apa? Cuma tidak dideskripsikan oleh orang itu, tapi orang itu menceritakan dengan penuh kegembiraan dan keharuan. Senang. Ibu dari mana? Dari Manado. Manado. Terus gimana perasaannya ketemu Pak Jokowi tadi? Sangat seperti di sorga. Masya Allah. Oh, gitu. Saya sudah lihat sorga. Oh, kayak lihat surga ya ketemu Pak Jokowi ya. Oke, kalau Ibu Pak Jokowi sangat terharu. terharu. Aduh, bahagia sekali.
Padahal manusia Jokowi ya yang ada ya seperti di TV-TV dan di handphone kita, yang sekarang mukanya sudah bengap, matanya sipit. Hanya yang beda ngomongnya masih pelan, masih tidak emosional, masih lemah lembut. Itu mungkin salah satu kelebihan. Tapi kalau dianggap sebagai kompleks Solo itu, satu blok di Kutai Utara itu sebagai surga, ya itu berlebihan dan justru menimbulkan sinisme yang lebih kuat terhadap Jokowi. Cerita Anda itu mengingatkan saya pada testimoni narapidana narkoba. Ketika sudah ditahan, keluar dari penjara, dia bilang, apa sih enaknya flyer? Selain itu mabuk karena narkoba. Oh, seperti di penjara, seperti masuk surga. Barangkali ini yang dimaksudkan seperti masuk surga itu seperti di penjara itu. Dan kalau gitu, apakah kemungkinan di dalam ruangan itu ada asap yang membuat fly gitu ya, sehingga betul-betul seperti masuk surga? Kita nggak tahu. Kalau ternyata kan memang hampir semua orang yang keluar dari rumahnya Pak Jokowi selalu memberikan reaksi yang di luar dugaan kita. Kita pikir kalau orang habis berkunjung ke sana ya biasa ditemui Jokowi atau ngobrol, ketawa-ketawa, cerita, biasa kan seperti itu wajarnya. Ini hampir semua orang yang keluar dari rumah Jokowi selalu menghasilkan narasi-narasi yang membuat kita terbelalak. Orang yang hebat sekali, kita nggak nyangka ada orang sebersih itu, kita nggak nyangka ada orang sekuat itu, sebaik itu. Apakah betul seperti itu? Apakah itu bukan rekayasa? Apakah itu tidak didoktrin sebelumnya, nanti setelah keluar dari ruangan kamu ngomong begini? Ini lagi-lagi pertanyaan publik ya, karena apa yang terlihat oleh kita itu betul-betul membuat kita geleng-geleng kepala. Benarkah Jokowi ini sehebat itu? Jadi yang terjadi akhirnya kultus individu yang berlebihan. Dan Nabi Muhammad aja nggak mau dikultuskan, bahkan Nabi itu tidak mau dipanggil dengan embel-embel yang lain-lain kan di satu sisi. Tapi saking cintanya umat Islam memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan-sebutan yang agung. Padahal Nabi sendiri tidak mau. Lah ini kok Nabi dalam tanda kutip Jokowi kok malah disetting melebihi Nabi, kan aneh juga. Ada juga videonya, Cak, yang soal Nabi, Cak. Coba di ini, Cak. Mereka katakan mungkin sebelum bumi Indonesia ini ada setelah bumi ini, ya, presiden satu-satunya yang memperhatikan rakyat alur bupatinya sampai meninggal, Pak. Hanya Jokowi. Hanya Pak Jokowi. Ya, siap. Sempurna. Maka Baik. itu saya bilang sama rakyat alur, Ya, Pak Jokowi ini ya. telah mengeksekusi seluruh napas para nabi dan rasul Masya Allah. dan para pendiri bangsa Oh, dalam membangun republik ini. luar biasa. Jadi kami Indonesia Timur, Pak, Ya. mau apapun kata orang tentang Jokowi, Ya, tidak peduli kami, Pak. gitu ya. Iya. Siap. Dan kami siap, Pak, mati dan hidup untuk Jokowi, Pak. Baik. Nah itu tadi sebenarnya bagaimana seorang pengagum Jokowi bilang bahwa Jokowi melebihi nabi-nabi. Ini jelas, ini harus diperiksa kejiwaan maupun otaknya apakah sudah lengser atau bukan. Ini seperti pemain Italia, Balotelli, dia kan diledekin sama teman-temannya. Terus si Mourinho ditanya bagaimana permainan Balotelli dulu ketika masa jaya-jaya. Balotelli itu bagus, kata Mourinho. Dia punya otak, sayang dia tidak bisa menggunakannya. Begitu kata Mourinho. Ya, itu termul laki-laki yang mengatakan bahwa Jokowi rasul dari segala rasul, ya kira-kira terjemahannya seperti itu. Jadi dia menerjemahkan seluruh rasul yang ada di satu sosok Jokowi. Ini kan berlebihan dan mengobrak-abrik akal sehat kita. Yang mana sebetulnya perilaku rasul dari Jokowi itu yang mana, tunjukkan gitu. Jangan berlebihan. Bahkan tidak hanya satu rasul. Rasul-rasul itu menyatu pada Jokowi dan termanifesti dalam perilaku, sikap, perbuatan dan juga ucapannya. Ini aneh banget, aneh bin ajaib. Jadi sekali lagi semakin mereka menyanjung setinggi langit, semakin a priori dan semakin sinis masyarakat yang masih punya kewarasan melihat akrobat dan rekayasa yang dilakukan oleh para termul. Dan kita pasti akan melihat hal-hal lain yang membuat kita tidak hanya kasihan, tapi juga miris, sedih dan kasihan. Seperti itu, ya. Saudara, kalau Anda menyimak bagaimana kita membuka dialog dan menyebutkan apapun makanannya, minumannya ada titik-titik. Orang pintar selalu minum obat titik-titik. Sama ketika para termul bilang bahwa Pak Jokowi adalah
Rasul segala Rasul. Ini pertanyaannya, apa kira-kira yang dikudap atau diminum oleh para termul ini? Kalau dia dikaitkan dengan saya merasa seperti surga, ini kita tarik tentang apa pengakuan para mantan narapidana narkoba bahwa semasa dia melakukan menenggak narkoba serasa hidup di surga. Ini saya khawatir di rumah Pak Jokowi ada apa ini, Cak? Paling bandrek. Kalau nggak badek, badek tahu nggak badek? Nggak tahu. Badek itu Nggak, air. itu memabukkan nggak itu bandrek? Kalau itu diendapkan sampai 2 bulan itu memabukkan karena itu apa namanya itu kandungan alkoholnya akan semakin banyak kalau diminum, apalagi dicampur sama Kecubung. paracetamol itu cepat naiknya. Itu fermentasi dari tape ketan maupun singkong itu emang efektif untuk membangkitkan apa namanya fly kita meskipun saya belum pernah coba. Jadi akhirnya kan kalau rakyat menduga-duga apakah suguhannya itu badek tape itu tadi, ya kita tidak tahu karena kita belum pernah ke sana dan tidak ada sedikit pun rasa ingin untuk ke sana. Begitu, Cak. Karena takut kalau begitu masuk ke sana itu mindset kita berubah, pikiran kita berubah menjadi pemuja termul dan yang disampaikan di luar nalar pujaan-pujaannya itu, dan kita tidak mau berada di barisan mereka. Sebenarnya terima kasih. Selamat berakhir pekan dengan keluarga Anda tercinta. Assalamualaikum adalah salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.